Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam selalu pada alam, pada jagat, dan pada bumi yang telah menghidupi kita dan menjadi pijakan kita selama kita hidup di bumi ini. Dan Yang Maha Kuasa telah melimpahkan segala berkah dan rahmat pada kita, pada kehidupan ini yang telah menuntun dari awal dan sampai akhir hayat kita. Kita akan kembali ke pangkuan Sang Ilahi dengan rahmat dan berkahnya. Kita akan selalu dilindungi dan diberikan segala karunia, berkah dan nikmat selama kita menjalankan hidup di bumi ini dengan naungan, tuntunan, serta urapan yang telah Dia berikan pada kita, yang diberikan cahaya dari surga, dari langkah kita, dari perbuatan kita, dari segala apa yang kita lakukan. Kita adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Sang Ilahi dengan segala berkah dan dengan segala mukjizat yang telah diberikan, serta karunia yang telah melimpah pada diri kita. Di malam yang sepi, kita selalu berdoa, memanjatkan doa, puja dan puji syukur atas berkah dan lindungan dari Sang Pencipta. Setiap langkah kita, setiap perbuatan kita, setiap tebaran kasih akan mengikuti kita setiap perjalanan hidup ini. Manusia yang diberikan cahaya, yang diberikan lampu pelita oleh Sang Pencipta, adalah manusia yang telah dilindungi dan dikasihi oleh Sang Pencipta. Tanpa campur tangan dari Sang Maha Kuasa, kita tak berguna. Kita akan terlena pada dunia ini seperti kayu yang belum terpahat. Biarpun kayu nogosari sangat langka dan sangat sulit untuk mendapatkannya, tapi tiada guna tanpa pahatan dari tangan manusia. Seperti kita, tanpa campur tangan dari Sang Pencipta, tiada guna hidup kita. Biarpun wajah kita sangat bercahaya dan tampan ataupun cantik, tanpa campur tangan dari Sang Pencipta, tiada arti seperti pohon nagasari ini yang ribuan tahun, bahkan umurnya sudah ratusan tahun. Untuk mendapatkan bahan-bahan nogosari yang sangat besar,
sangatlah sulit di saat ini. Pohon yang langka, pohon yang dilindungi oleh sebagian orang, dan pohon yang jarang berada di tempat. Saudara-saudaraku, seperti kita, tanpa cahaya dari Sang Ilahi, tanpa cahaya dari Sang Pencipta, kita tak ubahnya seperti kayu ini, tanpa pahatan seperti campur tangan manusia, tak akan menimbulkan keindahan, tak akan menimbulkan suatu karya seni. Seperti cahaya Sang Ilahi pada kita, Dia akan menerangi hati kita, segala hati yang terbuka, hati yang ikhlas. Sang Maha Pencipta akan memberikan segala rahmat, bahkan langkah kita akan terarah seperti tongkat-tongkat itu yang telah menjadi pahatan. Dan kalau kita sedang sakit ataupun tak berjalan, bisa melalui tongkat ini. Tongkat yang berserakan ini seperti hati kita. Bila hati kita tak terarah, maka segala langkah kita ataupun perbuatan kita tiada arti. Hidup akan selalu dan terus berjalan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun, bahkan bertahun-tahun. Langkah kita akan menimbulkan keindahan dan kesadaran bila orang sadar. Hati yang selalu ingat pada Sang Ilahi di setiap saat. Hati yang selalu dinaungi oleh cahaya kasih, cahaya yang telah diberikan oleh Sang Pencipta, akan indah dan menimbulkan kedamaian di hati kita. Tak ada ubahnya seperti rumah kayu ini. Tanpa pahatan, rumah akan terlihat biasa. Tapi dengan keindahan seperti hidup kita, di perjalanan hidup kita, maka kita akan selalu dinaungi dengan keindahan dan kesadaran. Hidup juga perlu pegangan kitab suci yang telah dibawa oleh para nabi. Kitab suci adalah penyembuh hati kita, seperti bunga yang telah menebarkan bau harum di setiap langkah kita. Air suci akan selalu membasuh bila hati terbuka dan sadar. Kalau kita lupa, kita tak terarah, seperti Dewa Siwa memainkan gendangnya, maka perbuatan kita akan hancur dan menimbulkan hal-hal yang negatif. Apalagi perbuatan kita tak terarah dan mematuk kanan kiri kita. Kita seperti ular kalau tak terarah, akan membunuh siapa saja dan melakukan hal-hal yang merugikan pada saudara-saudara kita. Itulah perbuatan yang dikutuk oleh
Sang Pencipta. Langkah kita perlu kepastian dan keikhlasan dan keimanan. Tongkat kita adalah keimanan yang berada di hati. Hati adalah penyaring. Hati adalah segalanya. Itulah kesejatian hidup. Jangan kau abaikan hidupmu di bumi ini. Tubuh hanyalah pembalut. Tubuh hanyalah cangkang yang tiada arti. Hidup di bumi perlu menderita, perlu gemblengan, dan kita harus ikhlas apapun yang diberikan oleh Sang Pencipta. Perjalanan kita akan terarah bila kita selalu berjalan kepada jalan yang benar, yang dirahmati oleh Sang Ilahi. Seperti Dewa Wisnu memancarkan cakra, sehingga kita akan tahu baik dan buruk. Kita juga perlu timbangan di dalam hidup antara kebaikan dan keburukan. Bila timbangan negatif terlalu banyak, maka kita akan terbalik dan tersungkur di bumi ini saja. Tapi bila kita timbangan selalu menetralkan hati dan menekan hawa nafsu yang merugikan kita, kita seperti disirami oleh air suci dari surga, air yang akan membasuh kita, membasuh hidup kita, sehingga kita terlepas dari segala kehancuran di bumi ini. Bumi tidaklah nyata. Bumi adalah gemblengan bagi kita. Apalagi kita tak terarah, rupa kita akan seperti gambar itu, gambar yang sangat menakutkan dilihat oleh orang lain. Setiap pahatan akan membuat keindahan. Setiap perbuatan kita akan menghasilkan kebaikan bila kita terarah seperti pahatan itu. Hidup adalah untuk berjuang. Hidup untuk selalu berjalan kepada kebajikan dan menebarkan cinta kasih di akhir zaman ini. Hidup tak akan abadi. Marilah kita selalu ingat pada Sang Ilahi, Sang Pencipta yang telah menciptakan kita. Kita adalah hidup di bumi ini adalah amanah yang akan kita bawa untuk perjalanan cahaya, untuk penyelamatan ruh kita. Salam selalu untuk semua saudaraku senusantara. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian ini, saudara-saudaraku memaafkan. Saya hanya orang desa yang tak memiliki apa-apa, apalagi jabatan, apalagi kepandaian. Maafkanlah saudaraku. Salam sejahtera selalu dari anak desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.